Masih ada suara yang bocor, Pak. Suara Bu Indri dan suara Bu Tiar masih bocor nih, Pak. Kita lanjutkan, Bu. Oke, untuk sesi pertama yang jadi coach siapa ya? Pak Nur atau saya? Nah, Ibu ya, Ibu jadi coach seperti kemarin. Saya. Oke. Jadi untuk sesi pertama sebagai coach Pak Nur ya. Iya, Oke, kita mulai ya Pak Nur ya. iya. Ya, Halo Ibu dipersilakan. kita. Halo Pak Nur, apa kabar Pak Nur? Alhamdulillah sehat, Ibu. Senang bertemu dengan Ibu pada malam hari ini, Ibu. Iya Pak Nur, saya juga senang bisa bertemu dengan Bapak. Ya, gimana kabar Ibu? Kabar saya sehat Pak. Bapak gimana kabarnya Pak Nur? Ya, Alhamdulillah sehat dan super sekali Ibu. Jadi kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita pada malam hari ini, Bu? Iya, jadi begini Pak Nur, kemarin tuh saya melakukan asesmen nih kepada siswa saya. Ya, Saya melakukan asesmen di tahap awal, saya ingin melihat bagaimana kesiapan murid saya Pak Nur iya. untuk belajar fisika nih. Karena Mm-mm. pada materi pertama itu murid-murid akan membuat kesimpulan bagaimana menurunkan suatu dimensi dalam besaran turunan Pak Nur. Jadi saya mau melihat hasil asesmen Mm-mm. bagaimana kemampuan numerasi murid saya. Iya, Nah, ternyata setelah saya lakukan asesmen, saya memperoleh kesimpulan, ini murid-murid saya yang di kelas 10 IPA 1 ini Pak, hasil numerasinya sangat rendah Pak Nur. oh, Iya. berarti Kemudian tujuan pertemuan kita hari ini membahas tentang asesmen dari murid Ibu. iya benar Pak Nur. Silakan, Bu. Kira-kira ada masalah dengan asesmen murid Ibu tersebut? Iya, jadi begini Pak Nur. Saya ingin memulai mengajarkan fisika kepada murid-murid yang masih di kelas 10 Pak Nur ya. Ketika saya melihat hasil numerasinya, ini sangat-sangat kurang Pak Nur. Oh Nah, iya, kemudian saya melakukan survei kepada murid-murid nih, bagaimana minat mereka belajar terhadap mata pelajaran matematika. iya. Iya, ternyata dari hasil survei itu Pak Nur, saya melihat nih, murid-murid ini kurang menyukai pelajaran matematika Pak Nur. Oh, Iya Pak Nur. menurut Jadi, Ibu apa kira-kira yang mempengaruhi hal tersebut, Bu? eee, mungkin nih Pak Nur ya, ini murid-murid kita ini kan sudah, terbiasa dengan teknologi ya, menggunakan handphone. Jadi, murid-murid ini lebih cenderung menggunakan handphone-nya itu untuk bermain Pak Nur daripada belajar. Mungkin ini menjadi masalah gitu Pak Nur ya, sehingga, untuk numerasinya sangat rendah Pak Nur. Mhm. Jadi Kemungkinan hal juga ini ada sempat masalah di terjadi. masa pandemi kemarin Pak Nur, ketika murid-murid ini masih duduk di bangku SD, bangku Mhm, SMP maksud saya Pak Nur. iya. Iya. Jadi situasi seperti apa, Bu, yang Ibu inginkan? Nah itu dia Pak Nur, gimana ya murid-murid ini mau belajar fisika, sementara Mhm, numerasinya sangat rendah Pak Nur. Matematika saja kali-kali dan bagi-bagi mereka belum paham Pak Nur. Saya jadi bingung nih Pak Nur, kira-kira bagaimana yang harus saya lakukan nih biar murid-murid ini, eee, termotivasi untuk belajar fisika. Yang buat saya bingung itu Pak Nur, ketika iya, saya bertanya kepada murid nih, mhm, bagaimana, apa pelajaran yang kalian senangi begitu ya, saya kasih pilihan nih Pak Nur, iya, biologi, heeh, fisika, iya. matematika. Ternyata dari 30 murid saya, hanya 2 orang yang suka fisika Pak Nur. Mmm,
Berarti situasi yang Ibu inginkan, Ibu menginginkan siswa-siswa menyenangi mapel fisika ya Bu ya? Iya benar Pak Nur, saya Nah, mau murid saya itu gemar belajar fisika, tapi sementara matematikanya mereka sangat kurang Pak Nur. Fisika ini kan berhubungan dengan matematika Pak Nur. iya. Iya. Menurut Ibu apa yang bisa membuat hal itu terwujud Bu? Nah ini dia Pak Nur, saya juga bingung nih. Saya harus lebih giat lagi nih Pak Nur, membuat pembelajaran yang saya juga harus melibatkan matematika nih Pak Nur. Walaupun saya guru fisika ya, saya juga harus mengajarkan fisika dari matematika dari tahap awal Ya. seperti pecahan, Hmm, pembagian begitu Pak Nur. Jadi saya membutuhkan seperti waktu yang mungkin. harus lebih lama mengajarkan murid-murid saya ini matematikanya dulu di tahap awal Pak Nur. Oh begitu. Eh, Mungkin ada gagasan yang lain Bu untuk mengatasi hal itu mungkin? Nah, saya juga mengajak murid-murid saya ini Pak Nur Ya. bertemu di ruang maya. Saya ajak Oh, mereka melakukan daring gitu Bu. pembelajaran daring. Mm-mm. Kemudian saya minta kepada murid-murid ini untuk mencari atau mengakses informasi tentang pecahan, bisa menonton link YouTube mengenai pecahan, Mm-mm. kemudian ya literasi melalui Google mengenai Mm. pecahan Pak Nur. Iya, jadi anak-anak bisa menggunakan HP tidak hanya untuk bermain game ya atau bermedia sosial ya, tapi Ibu sudah mengenalkan bagaimana menggunakan HP untuk media pembelajaran ya. Itu gagasan yang Iya, bagus itu. iya Pak Nur, benar sekali. Iya. Jadi kira-kira nanti ini untuk memastikan hal itu berjalan, Bu. Kira-kira menurut Ibu gimana? Untuk memastikan yang Ibu lakukan itu berjalan gimana kira-kira Ya, menurut Ibu? jadi ketika di awal pembelajaran nanti saya buat ice breaking tentang numerasi Pak Nur. Oh, Saya menarik itu, pancing Bu. mereka. Iya, saya akan buat ice breaking yang ada hubungannya dengan matematika Pak Nur. Wah, bagus tuh. Sepertinya menarik itu, Bu. Iya Pak Nur. Saya anak-anak akan termotivasi itu. Selain itu, Bu, ada lagi mungkin yang Kemudian saya juga nanti minta bantuan nih Pak Nur kepada guru matematikanya supaya ketika murid-murid ini belajar matematika, guru matematika tersebut juga mengulang nih pelajaran matematika di tahap-tahap SD atau SMP-nya. Kan nggak masalah ya Pak Nur ya? ih, Karena anak bagus, Bu. iya, karena Kolaborasi, Bu. murid-murid benar Pak Nur, saya akan kolaborasi nih sama guru matematika Pak Nur. Iya, berkolaborasi dengan rekan sejawat menurut saya juga hal yang sangat menarik, Bu, karena ketika kita punya pengalaman, mungkin rekan sejawat kita punya pengalaman yang berbeda ya, jadi bisa Iya benar berbagi Pak Nur. komunikasi. Oke, Bu, selanjutnya setelah sesi ini, Bu, apa yang kira-kira akan Ibu lakukan? Apa yang Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif yang sudah Ibu sampaikan tadi? Iya, terima kasih Pak Nur. Jadi setelah pertemuan kita hari ini, Mm-mm. yang pertama kali saya lakukan adalah tetap memotivasi murid-murid saya Pak Nur, untuk Iya, semangat belajar fisika walaupun, literasi numerasinya sangat kurang, namun, bukan berarti mereka sudah terlambat ya Pak Nur ya. iya, Saya akan tetap memotivasi murid saya untuk menggunakan handphone-nya untuk belajar dan mm, mengakses, eee, iya, tentang matematika dasarnya dulu Pak Nur, tentang pecahan dan pembagian Pak Nur. Itu yang pertama saya lakukan, kemudian ya seperti yang Pak Nur katakan sebelumnya, saya akan mm, ajak nih guru matematikanya untuk berkolaborasi dengan saya Pak Nur. iya. Berarti Ibu nanti akan menghubungi eh, apa rekan sejawat untuk berdiskusi. Kemudian Ibu juga akan tetap berkomunikasi, menjalin komunikasi apresiatif ya, apresiatif Iya, dengan murid Ibu ya. Kemudian kira-kira
Ibu butuh dukungan dari siapa lagi nih Bu untuk memastikan ini berjalan, untuk memastikan ini sukses gitu? Wah, kalau untuk dukungan Pak Nur, ya yang pasti saya sangat membutuhkan dukungan yang pertama dari orang tua Pak Nur. Iya, Saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua murid agar iya, mendampingi murid-murid ini belajar di rumah. Kalau mhm, bisa ya, kalau ada biasanya nih orang tua zaman dulu tuh lebih pintar matematika ya Pak Nur ya. iya, iya, iya. Iya, Saya yakin, ketika Ibu melibatkan siswa, melibatkan, IT, handphone mereka, saya yakin Ibu akan mendapat dukungan dari orang tua. Itu, benar. di rumah ya, Bu, ya. Mungkin kalau di lingkungan sekolah kira-kira Ibu, perlu dukungan dari siapa ini, Bu? Iya, kalau untuk di lingkungan sekolah Pak Nur, saya butuh dukungan dari guru matematika pada khususnya Pak Nur, kemudian guru mapel lainnya supaya menerapkan ya literasi numerasi kepada anak-anak ya. Nggak apa-apa juga Iya, ya guru misalnya guru biologi bertanya tentang hitungan kepada anak-anak seperti itu Pak Nur. iya. Dan juga Kalau dukungan. dari sekolah kira-kira, di sekolah Ibu selama ini anak-anak bisa boleh menggunakan HP ya, Bu, ya? Iya Pak Nur, jadi di sekolah kami itu murid-murid diperbolehkan menggunakan handphone Pak Nur, karena banyak juga nih guru-guru kita menggunakan teknologi dalam pembelajarannya Pak Nur. Dan fasilitasnya mendukung ya, Bu, ya? Artinya WiFi gitu ya, dari Ya, pimpinan jadi pimpinan fasilitasi dengan baik ya? iya Pak Nur. Jadi sekolah juga menyediakan jaringan WiFi buat guru pada khususnya Pak Nur ya. Dan Iya, anak-anak juga di ruang laboratorium komputer mereka akan dibawa dengan jaringan dan komputer yang sudah tersedia cukup untuk murid-murid Pak Nur. iya. Berarti Ibu ini sudah mendapat, dukungan ya dari pimpinan ya untuk melaksanakan kegiatan Ibu ini, untuk lebih memotivasi anak-anak belajar fisika ya, Bu, ya? Iya Oke, benar Pak Nur. sepertinya kita udah bisa simpulkan ya hasil pertemuan kita hari ini ya. Kira-kira apa Bu Sudah kesimpulan dari sesi kita hari ini? Dari pembicaraan kita tadi, Bu? kesimpulan dari pertemuan kita hari ini Pak Nur, yang Iya, pertama dulu ya, saya sebagai guru fisika harus terus termotivasi, bersabar dalam mendidik, mengajari murid-murid saya. Di tahap awal mereka mengenal nih pelajaran fisika ini kalau di SMA nih adalah, eee, yang baru mereka kenal, kalau di SMP namanya IPA ya Pak Nur ya? iya, Bu. Iya. Kemudian saya juga akan mengajak, eee, lingkungan sekolah untuk berkolaborasi dengan saya, guru Iya, matematika, kepala sekolah, dan juga guru mata pelajaran lainnya, Pak. Tak lupa juga saya juga akan mengajak orang tua murid nih, agar lebih, eee, mengutamakan anak-anaknya dan mendampingi anak-anak belajar di rumah, Pak Nur. iya. Saya yakin dengan semangat dan, eee, apa ya, semangat dan profil Ibu selama ini yang saya kenal, Ibu mampu pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan Ibu, saya yakin bisa mengeksekusi ya dari kesimpulan pembicaraan kita hari ini dan tentu saja, menjadikan Ibu, guru yang lebih lebih super ya, guru fisika yang lebih super, untuk siswa-siswa Ibu khususnya di SMA Negeri 6. Iya, Baik terima Ibu, kasih. iya sama-sama Ibu, saya juga mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari diskusi kita hari ini dan ini juga menginspirasi saya, sebagai seorang guru, ya kira tentu saja, kita bisa lebih baik lagi ke depannya ketika kita hari ini sudah berkolaborasi ya, Bu, ya. Iya, Pak Nur. Iya. Saya juga merasa, Jadi senang sekali nih bisa bercerita banyak dengan Pak Nur, dan Pak Nur sudah memberikan, eee, sebagiannya solusi nih bagi saya. Masukan-masukannya juga saya sudah terima Pak Nur. Terima kasih untuk waktu Pak Nur ya, dengan dan senang jangan hati, Bu, bosan ya Pak Nur iya, berbagi tidak akan cerita pernah dengan bosan, saya. Bu, ketika bertemu dan berkomunikasi dengan Ibu. Jadi ada lagi, Bu, kira-kira yang perlu kita bicarakan? Iya Pak Sepertinya Nur, nanti kalau ya, iya,
Jika saya mengalami hambatan, saya akan Ya, kembali lagi kepada Pak Nur, bercerita lagi kepada Pak Nur. Jadi boleh. untuk saat ini, sudah selesai Pak Nur. Iya, jadi jangan sungkan-sungkan ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas, eee, bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan, eee, ini, ada bermanfaat ya buat kita berdua. Jadi, kita akhiri ya, Bu, ya, pertemuan kita, pembicaraan kita hari ini. Baik Pak Nur, Iya. Terima kasih, Bu. Salam bahagia, Bu. Semangat selalu. terima kasih Pak Nur, salam bahagia juga, salam semangat. Oke, Bu. Selamat malam, Bu. Selamat malam Pak Nur. Oke. Berarti berikutnya saya yang jadi coach ya, Bu, ya? Iya Pak, Ya. Mohon izin Pak saya, Koci saya jadi coach-nya nih. ya, laptop saya lowbat, izin saya men-charger dulu. Oke, silakan Pak Nur. Halo, Bu Citra. Halo Pak Nur, apa Iya, kabarnya Pak Nur hari ini? sehat Ibu? Wah, Alhamdulillah sehat. nah, Tetapi saya ada sedikit kendala, Ibu. Makanya ya. saya butuh, curhat nih, butuh bincang-bincang dengan Ibu Citra. Oke, Pak Nur. Kira-kira apa ya Pak Nur agenda yang akan kita diskusikan pada pertemuan kita kali ini? Iya, saya ada sedikit, eee, unek-unek ya, Bu, ada sedikit masalah dengan, pembelajaran saya di kelas, khususnya Iya. dengan kelas 12 IPS, Bu. Khususnya Oh lagi ya, kepada 12 IPS 3, Bu. ya. Kira-kira seperti apa ya Jadi, Pak ya? eee iya, jadi, tujuan kita pertemuan hari ini adalah saya pengen cerita curhat dan, eee, saya berharap, saya mendapat solusi dari Ibu, karena saya yakin, Ibu adalah, guru yang super dan pengalaman Ibu aja luar biasa, sehingga menurut saya Ibu adalah sosok yang tepat buat saya curhat hari ini. Jadi tujuan saya berkomunikasi dengan Ibu hari ini ya adalah saya meminta masukan-masukan dari Ibu tentang, eee, sepertinya saya tidak sukses nih masuk di kelas 12 IPS 3 karena ketika saya masuk di kelas, Bu, itu, suasananya siswanya kurang bersemangat gitu ya, Oke. kurang bersemangat, kemudian ada yang tidak mau mengerjakan PR, kemudian ada lagi yang, tidak memperhatikan saya, dan juga Iya. ada yang ketika saya berbicara, yang laki-lakinya itu beberapa mereka juga berbicara gitu. Jadi kan kondisi ini membuat, saya tidak nyaman masuk di kelas juga gitu. Oke, jadi tujuan utamanya karena murid ini kurang, fokus gitu ya Pak Nur ya, Iya, kurang dengan fokus. pembelajaran di kelas Bapak ya? Iya, Iya, oke. Nah Pak Nur, kira-kira apa ya yang ingin Bapak hasilkan dari pertemuan kita hari ini Pak Nur? Setelah Bapak jadi bercerita tentang tujuan utama Bapak nih, bertemu dengan saya pada hari ini. iya, Ibu. Jadi situasinya itu kan, Bu, di kelas, ketika ada jam pembelajaran di kelas 12 IPS 3. Saya pun Iya. karena punya pengalaman tidak baik ya dengan kelas ini. Jadi ketika sebelum saya masuk di kelas ini, saya merasa kurang bersemangat juga ini. Karena melihat Kurang pengalaman yang semangat ya, Pak? baru. Nah, ini berpengaruh Iya. kepada emosional saya gitu. Ketika masuk, justru ketika di kelas-kelas yang lain saya bersemangat, tapi justru di kelas yang satu ini, semangat saya menurun gitu. Gitu. Iya. Jadi mempengaruhi emosional saya gitu, Bu. Itu situasi pertama yang saya hadapi di kelas ini. Oke, jadi hambatannya itu ya, Bapak kurang semangat nih di kelas yang 12 IPS 1, Pak, ya? Iya, Karena murid-muridnya kurang termotivasi belajar nih. Jadi Bapak iya, terpengaruh dengan kondisi ini, Pak, ya? iya, Bu. Benar sekali, oke.
Kemudian, apa hal yang paling penting nih kira-kira, yang Bapak inginkan untuk saat ini, ke depannya di kelas yang, Bapak rasa kurang nyaman? Saya berharap, saya bisa mengendalikan emosional saya ya, Bu. Jadi ketika saya Iya, masuk gitu ya, saya bisa mengendalikan emosi saya yang tadinya saya tidak bersemangat, saya berharap saya bisa semangat balik gitu. benar. Rasanya gimana gitu, Pak, ya, kalau kita nggak semangat belajar rasanya, wah, eee, untuk masuk ke kelas itu mungkin Bapak dari awal sudah tak termotivasi ya, Iya, berpengaruh Bu kepada emosi saya. berpengaruh ya terhadap emosi Pak Mhm. Nur. Baik Atau Pak mungkin Nur, iya Bu, iya. Kemudian Pak Nur, kira-kira nih Pak Nur, ya. strategi apa nih yang akan Bapak lakukan agar, Bapak jadi termotivasi nih masuk ke kelas 12 IPS 1? Mungkin untuk mengendalikan emosi saya Ya, bisa menggunakan metode stop ya Bu ya, untuk mengendalikan metode emosi stop saya Pak ya? gitu. Iya, Iya, kira-kira seperti apa itu Pak metode stopnya? artinya saya bisa mengendalikan emosi saya gitu kan. Jadi sebelum Mhm, masuk ke kelas itu saya harus berpikir positif, iya, kemudian saya tarik nafas dalam-dalam, kemudian saya benar mengeluarkannya banget. kembali, sehingga saya lebih tenang ya Bu ya, lebih tenang Iya, dan emosi saya lebih stabil. Kalau menurut Ibu gimana Bu? oke. Jadi Bapak akan melakukan strategi dengan menggunakan, metode stop ya? Artinya Bapak, hening sejenak, diam sejenak sebelum masuk ke kelas 12 IPS 1 itu agar kondisi Bapak nih lebih stabil begitu, Pak, ya? Iya Bu. Mungkin, Oke, metode ini bisa juga saya gunakan untuk anak-anak ya ketika saya masuk di kelas ya, supaya, iya iya ketika saya bisa mengendalikan emosi saya juga bisa mengajak mereka nih ya supaya lebih fokus ya. iya, Pak Nur. Nah, Pak Nur kemudian nih, Iya jika nih metode stop yang iya Bapak gunakan ini mengalami hambatan, kira-kira apa ya antisipasi yang akan Bapak lakukan iya. agar strategi Bapak ini berjalan dengan baik? Bisa Bapak ceritakan, Pak Nur? Oh, strategi ya. Iya Saya sepertinya bisa menggunakan IT ya, Bu, untuk iya. memaksimalkan metode stop ini ya. Jadi ketika saya menggunakan IT dengan fasilitas infocus dan, speaker, mungkin ini bisa mempengaruhi ke anak-anak ya. Selain mempengaruhi, emosional mereka, juga mungkin, saya berharap nanti saya bisa, apa ya, melakukan ice breaking ya, yang mungkin Wow, selama ini bagus juga sekali itu, Pak. IT Iya iya butuh iya. ya, heeh. Sepertinya saya Wow, butuh, luar biasa. ice breaking untuk, apa ya, untuk merubah situasi ya yang mungkin mereka itu mungkin ada jenuh atau Iya mungkin, iya. saya mungkin, kurang ini ya, kurang mendeteksi apa kebutuhan siswa-siswa Mhm. saya sehingga ada yang tertinggal ya, gitu. Mungkin itu Oke, ya, itu Bu, ya? sangat bagus, Kak Nur. Oh gitu ya, Strategi Bu, yang ya? Bapak lakukan itu sangat bagus, ya. Mhm, Saya setuju nih, Pak Nur. Nah, ya kemudian Pak Nur kira-kira ya, eee, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk ya. menjalankan rencana aksi Bapak itu? Sepertinya saya butuh juga ini, diskusi dengan rekan sejawat ya, Bu, ya, supaya memastikan Iya. bahwa, ice breaking dan, apa ya, pengendalian emosi, metode pengendalian emosi yang saya gunakan itu tepat ya. Jadi, saya nanti akan berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan, rekan sejawat yang mungkin punya pengalaman, juga dengan di kelas yang sama sehingga, ini bisa menjadi masukan bagi saya untuk menerapkan metode yang tepat ya, metode ice breaking dan metode memanajemen emosional, eee, untuk siswa-siswa saya itu, gitu. Iya, bagus itu, Pak Nur ya. Jadi untuk membantu Bapak nih, menjalankan strategi Bapak, Bapak akan mengajak guru-guru lainnya untuk berkolaborasi, Pak ya? Iya, Iya, artinya oke. seperti itu, Bu. Dan, Heeh, sepertinya juga,
ini perlu juga dukungan dari guru BK ya, karena Iya. untuk mendapatkan apa ya, pemahaman tentang kebutuhan siswa, mungkin saya butuh juga ini berkolaborasi dengan guru BK ya, sehingga saya lebih memahami kebutuhan dari siswa-siswa saya. Iya, bagus sekali Pak Nur ya. Saya yakin nih, pasti Pak Nur bisa sukses nih dalam menjalankan strateginya. Karena Pak Nur nih sudah didukung nih oleh guru-guru ya, Iya, agar iya, hubungan dan motivasi Bapak nih lebih bagus lagi dengan kelas 12 IPS ya Pak Nur ya. Oke Pak Nur, kira-kira Pak Nur apa yang bisa kita simpulkan dari iya. pertemuan kita hari ini Pak Nur? Iya, terima kasih sekali Bu Citra. Jadi pertemuan kita ini Ya, bisa saya simpulkan bahwa saya mendapat pencerahan nih, mendapat solusi bagaimana menghadapi kelas saya yang kemarin mungkin metode pembelajaran saya belum maksimal, ya. sehingga hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana mengatasi siswa-siswa saya kelas 12 IPS sehingga nanti saya bisa lebih melakukan pembelajaran di kelas dengan lebih baik kepada siswa-siswa saya. Jadi seperti yang tadi sudah Oke, kita bincang-bincang bahwa saya akan menggunakan metode manajemen emosional dan juga melakukan ice breaking yang tepat mungkin untuk siswa-siswa saya. oke, semangat Pak Nur. Saya yakin Pak Nur pasti bisa nih. Oke, Iya, nah terima Pak Nur, kasih Bu. Ini kapan lagi nih kita akan mengadakan mm-mm. tindak lanjut dari sesi pertemuan kita hari ini, Pak Nur? Oh, tindak lanjut kita nanti setelah saya masuk kelas, Bu. Iya, Nanti pekan depan saya akan boleh ya saya minta masukan dan kita bincang-bincang lagi. boleh. Mungkin, Iya, mungkin saya butuh karena mungkin apa ya perlu refleksi ya mungkin. Saya juga butuh refleksi supaya pembelajaran saya itu lebih baik ke depannya gitu. Dan saya iya, berharap Ibu boleh. Citra waktunya Siap, kasih luang ya pekan depan untuk kita bincang-bincang. siap Pak Nur. Saya selalu menyediakan waktu nih Pak Nur. Aduh, terima Oke ya Pak kasih. Nur ya. Iya Bu. Untuk pertemuan hari ini, apakah masih Iya. ada yang mau ditanyakan lagi Pak Nur? Wah, sepertinya cukup, Bu, dan Sudah cukup alhamdulillah ya Pak Nur saya ya? dapat pencerahan ya, dapat dari bincang-bincang saya, dari bincang-bincang kita ini saya dapat pencerahan nih dari Ibu dan, tentu saja, saya harus mengaplikasikannya nih untuk pembelajaran di kelas yang bermasalah. Oke Pak Nur, terima kasih untuk pertemuan hari ini Sama-sama Pak Ibu. Nur. Semoga Pak Nur Iya. sehat dan semangat Pak Nur ya. Ya, sama-sama Selamat Bu, sore Pak Ibu Nur. sehat. Iya, selamat malam Ibu. Jumpa kembali pekan depan ya, Bu, ya. Oke, siap Pak Nur, semangat. Semangat Ibu. Semangat. Iya. Baik, Ibu Putra dan Pak Nur, ada waktu 10 menit untuk Bapak dan Ibu untuk membuat refleksinya. Kalau sudah dibuat nanti, Bapak dan Ibu barangkali memberitahu saya biar saya stop recordingnya, hingga kemudian Bapak dan Ibu bisa meninggalkan board ini kalau sudah saya stop, dan kembali ke Moodle untuk diskusi hasil refleksi. Silakan. Ada waktu Baik 10 Pak, menit untuk menuliskan siap, refleksi. siap Pak, siap. Pak Nur, Pak Nur Ya, bisa Bu. berikan refleksi buat saya dulu sebagai coach ya. Iya. Sebagai coach atau sebagai coach? Sebagai Refleksinya coach, seperti pertanyaan yang kemarin ya, Bu, ya? iya. Pertanyaan kemarin ada 4 ya. Saya lupa pertanyaannya, refleksinya. Saya nggak ada screenshot pula nih pertanyaannya Pak Nur. Coba kita cari. Oke, Refleks. tadi sudah Oke. dibagikan hasil nih, saya lupa screenshot. Ada ini, Bu, ada. Ya, Apa yang sudah berjalan
dengan baik selama percakapan. Jadi selama percakapan dengan Ibu Citra, ketika Ibu Citra menjadi coach ataupun menjadi coach, menurut saya ini sudah berjalan dengan baik, Bu. Artinya Bu Citra menurut saya bisa berperan hebat ketika menjadi coach dan juga bisa berperan hebat ketika menjadi coach. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan. Menurut saya kita memang harus sering latihan, Bu, untuk menjadi coach ya, supaya lebih tersistematis lagi ya, karena memunculkan pertanyaan-pertanyaan hebat itu kayaknya kita butuh latihan. Itu menurut saya. Kemudian refleksi saya yang ketiga adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh dan saat sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, tentu saja kita harus menjadi pendengar yang baik ya, dan suasananya perlu walaupun relax. Mungkin relax, walaupun mungkin kadang-kadang kita ada kendala ya, karena kita dihadapkan dengan situasi mungkin ketika kita berbincang ada gangguan gitu ya di sekitar kita itu, mungkin ada sehingga mungkin kadang telinga kita mendengar yang lain gitu kan, atau ada hal yang mengganggu, tapi konsentrasi kita harus tetap fokus. Jadi menurut saya nanti kita perlu catatan ya, Bu ya, catatan kertas mencatat poin-poin yang harus ditanyakan yang harus ditanyakan atau yang perlu dikuatkan gitu. Kemudian yang terakhir refleksi saya adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya. Untuk meningkatkan atau memperbaikinya tentu saja ya kita kembali lagi, Bu, belajar panjang hayat ya, tidak berhenti belajar ya, tidak berhenti juga berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Jadi mungkin itu refleksi saya, Bu. Oke, terima kasih Pak Nur, terima kasih untuk refleksinya. Nah, saya akan berikan refleksi nih. Saya rasa apa yang Pak Nur katakan tidak jauh beda nih dengan refleksi saya terhadap Pak Nur. Ya, sebagai coach Pak Nur ini luar biasa ya, bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang memancing coach untuk terus bercerita begitu ya, menggali potensi yang ada kepada coach. Nah, kemudian apa yang perlu ditingkatkan ya, seperti yang Pak Nur katakan tadi ya, kita harus sering melakukan latihan nih ya, Pak Nur ya, agar kita mampu memancing coach ini atau murid ini untuk berani mengutarakan masalahnya, mengutarakan apa kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh murid. Seperti itu Pak Nur ya. Oke. Kemudian untuk refleksi yang terakhir tadi, kita harus tetap sabar dan fokus agar situasi ketika terjadi coaching antara coach dan coach ini tetap aman ya. Jadi tidak perlu ada gangguan-gangguan, kita harus membawa coach ini ke ruangan yang nyaman dan tenang, Pak Nur. Itu refleksi dari saya, Pak Nur. Terima kasih untuk masukannya. Super, bisa berkolaborasi dengan Ibu. Terima kasih, Pak Nur. Baik, Pak Nur dan Ibu Citra, saya stop recordnya ya. Suaranya bergema.